Hai semuanya, di video ini saya pribadi akan coba menjabarkan 4 fakta soal investasi saham yang mungkin kamu tidak sadari atau mungkin buat teman-teman yang masih pemula belum ketahui. Teman-teman semua yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Jadi, ada beberapa fakta ketika kita mau berinvestasi di saham atau kita sudah berinvestasi di saham. Fakta-fakta ini adalah fakta-fakta dari opini gue pribadi. Satu, ya. Fakta pertama itu adalah investasi saham itu adalah investasi yang berisiko tinggi. Ada beberapa orang yang akan menolak pernyataan gue seperti ini. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa investasi saham itu banyak kok yang sebenarnya tidak berisiko tinggi. Berisiko tinggi yang gue maksud di sini adalah berisiko tinggi kalau kita bandingkan dengan investasi secara general, bukan investasi saham secara per kategori. Gue jelaskan. Investasi saham dibandingkan dengan investasi yang lain. Kita contoh reksadana. Kita contoh emas. Risikonya saham itu jauh lebih besar dibandingkan kedua investasi tersebut. Walaupun reksadana ada yang namanya reksadana saham, tetapi saham sendiri akan jauh lebih berisiko ketimbang reksadana saham. Ya, nanti gue akan jelaskan juga. Nah, emas. Ya, emas itu dia progres naiknya itu tidak akan sebesar saham. Potensialnya dan rata-ratanya seperti itu. Tetapi ada beberapa kasus di mana emas itu dia lebih tinggi dibandingkan saham juga. Tetapi kalau kita lihat secara standarnya bahwa saham itu di atas daripada emas ya secara returnnya. Nah, oleh karena itu resiko yang ditanggung oleh emas sendiri jauh lebih kecil ketimbang saham. Karena ingat rumusnya, the higher the risk, the higher the return. Semakin tinggi risiko, maka semakin besar potensi keuntungan yang bisa kamu dapat. Nah, itu dengan di saham. Jadi risikonya juga besar. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Itu kalau kita bandingkan dengan perinvestasi. Kalau kita bandingkan, ya saham ada blue chip, ada growth stock, ada defensive stock, ya ada saham second liner, ada third liner. Ya tentu saham-saham yang blue chip resikonya sangat kecil, ya. Kalau dibandingkan dengan saham-saham yang tidak blue chip. Ya, jadi beda loh ya. Sama seperti gini. Kamu membandingkan tinggi badan seorang pemain basket rata-rata. Katakanlah, seorang Jason Arus ini adalah seorang pemain basket. Ya. Tinggi badan gue pribadi sekarang 180 cm. Nah, 180 cm, kalau kita bandingkan dengan rata-rata orang Indonesia, gue itu adalah orang yang salah satunya tertinggi, ya, salah satu tinggi lah, ya. Tetapi kalau gue bandingkan dengan pemain basket, maka gue salah satu yang terpendek. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat pembandingnya, ya. Bisa jadi dia besar, ya, dibandingkan dengan beberapa yang lain, ya. Tetapi kalau di kategori yang lebih spesifik, dia bisa jadi paling kecil ataupun sebaliknya. Sama seperti saham tadi. Ketika dia misalkan per kategorinya dia sendiri, dia tuh bisa jadi ada yang low risk atau risikonya rendah. Tetapi ketika dibandingkan dengan investasi lain, dia itu tinggi risikonya. Oke, sekarang kita udah paham. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua, yang sangat menarik menurut gua adalah investasi saham itu berkaitan dengan orang-orang kaya di dunia. Nah, fakta ini mungkin sebagian daripada kamu tidak sadari bahwa orang-orang terkaya di dunia itu rata-rata ada sahamnya. Contoh, kamu lihat Jeff Bezos. Jeff Bezos itu 5 besar orang terkaya di dunia. Faktanya dia punya saham Amazon kan. Nah, ada kaitannya dengan saham. Elon Musk, ya. 5 besar orang terkaya di dunia. Kenapa gue bilang 5 besar? Karena bisa jadi hari ini dan ketika gue publish itu udah beda hasilnya. Ya, dia bisa jadi nomor 1, nomor 2. Elon Musk itu dia punya saham Tesla. Karena saham Teslanya dia naik, makanya dia jadi orang terkaya di dunia. Jadi berkaitan.
Bill Gates, ya. Bill Gates juga seperti itu. Dia punya saham Microsoft, ya. Begitu pula dengan beberapa orang kaya lain. Warren Buffett, dia juga punya saham yang besar juga. Ya, dia pemilik dari Berkshire Hathaway juga. Ya, jadi itu sangat berkaitan sekali dengan orang-orang kaya di dunia. Di Indonesia juga seperti itu. Sandiaga Uno, dia punya Saratoga. Dia punya listing di bursa saham juga. Perusahaannya dia kan ada di bursa saham juga. Apalagi pemilik BCA, ya kan? Michael Hartono dan Bambang Hartono. Ya kan dia juga berkaitan sama saham juga kan? BCA dia ada di bursa. Jadi intinya investasi saham ini adalah investasi yang rata-rata orang kaya tuh ada di situ. Dan orang-orang terkaya di Indonesia maupun di dunia itu pun ada kaitannya di saham juga. Itu fakta yang kedua. Yang ketiga, fakta yang ketiga adalah investasi saham ini butuh modal yang cukup lumayan. Nah, ini akan menjadi perdebatan buat teman-teman yang menonton semua. Karena sebagian ada yang tidak sependapat dengan gue. Dan gue mengerti alasannya kenapa. Sebagian daripada kalian akan berpendapat bahwa ada kok saham yang dimulai dari puluhan ribu, ratusan ribu. Ada. Tetapi saham yang memiliki kualitas bagus, itu rata-rata itu udah gede-gede, ratusan ribu. Ya, kalau kita lihat secara kualitas bagus yang gue maksud adalah dari secara fundamentalnya dan juga kita melihat track recordnya yang bagus. Itu rata-rata ratusan ribu dan jutaan. Itu yang murah ya untuk satu lotnya. Itu rata-rata segitu. Walaupun ada nggak yang di bawah? Ada, tapi itu minoritas sekali. Contohnya seperti saham yang gue pilih waktu itu, Sido Muncul, ternyata itu bagus kan. Itu dimulai dari 80.000, pada saat itu gue invest 70.000 bahkan. Tapi sekarang udah growing, sampai udah stock split kalau nggak salah. Jadi kita ngomong rata-rata ya. Jadi itu dimulainya itu dari angka yang lumayan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan investasi lain seperti reksadana, dimulainya bisa dari 100.000 bahkan 10.000. Tetapi walaupun dimulai dari dimulai dari modal yang kecil, aset yang ada di dalamnya itu aset-aset bagus. Bisa saham-saham BCA, saham-saham pokoknya yang blue chip ada di reksadana tersebut. Ya, dengan nominal kecil kamu bisa beli saham-saham yang emang harganya tuh gede-gede banget gitu. Ya namanya juga reksadana. Reksadana kan paket investasi dari hasil kumpulan dana investor. Jadi yang dimulai dari kecil itu juga bisa. Oke. Jadi itu fakta yang ketiga dari segi permodalan. Dan keempat, fakta yang terakhir itu adalah fakta di mana investasi saham itu bisa gagal ya. Jadi di sini gue tidak ingin mengecewakan teman-teman semua karena gue juga seorang investor saham, tetapi baiknya seorang investor itu memahamin bahwa investasi itu ada resiko. Nah, salah satunya itu adalah yaitu bisa gagal investasi. Gagal dalam arti apa? Satu, kamu bisa sahamnya itu jadi 50 perak, dari yang sahamnya besar jadi 50 perak karena perusahaannya bermasalah, itu bisa ya. Kedua, mungkin bisa jadi tiba-tiba karena ada suatu kondisi perekonomian sahamnya anjlok jatuh sampai bisa puluhan persen, 50-an% ke bawah. Bisa saja terjadi. Jadi resiko-resiko itu akan selalu melekat pada saham. Jadi kamu bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang yang miskin gitu ya. Kalau kamu tidak pandai dalam mengelolanya. Makanya ketika kamu investasi disarankan untuk uang dingin. Mudah-mudahan dari 4 fakta ini dapat menyadarkan kita akan plus dan minus dalam investasi saham. Ya, dengan kita memahamin akan resiko dan juga potensi yang bisa kita dapat, kita akan bisa berinvestasi jauh lebih baik lagi. Buat teman-teman semua yang ingin memberikan suggestion atau saran akan tema apa yang harus dibahas, coba komen di kolom komen di bawah ini. Ya, dan bila mana setelah ini kamu merasa kamu ingin mulai berinvestasi saham di aplikasi Ajaib, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan bila mana bermanfaat juga, kamu bisa coba share ke teman-teman dan sanak keluarga kamu di sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, atau platform media sosial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.